Jadi sudah ada komunitas pendidik belajar ID yang terdiri dari kapten belajar ID dan co-kapten belajar ID. Jadi di setiap provinsi ini ada satu kapten. Ini istimewa sekali. Kapten Jawa Timur langsung mendampingi Bapak Ibu. Kemudian kapten ini punya teamwork di setiap kabupaten atau kota. Yang namanya co-kapten. Jadi isu-isu terkait dengan khususnya yang terkait dengan pemanfaatan, terkait dengan aktivasi, terkait dengan bahkan riset password siswa dan guru itu bisa dikomunikasikan via co-kapten maupun kapten belajar ID di daerah masing-masing. Kenapa kok kapten bisa meriset siswa dan guru? Bisa pertanyaan itu. Karena tadi secara statistik ternyata operator sekolah yang melakukan aktivasi itu belum semua. Otomatis akun Bapak Ibu guru yang operatornya tidak aktif, ini nggak aktif ini banyak variabelnya sebenarnya. Operator itu nggak tahu atau operator itu nggak mau tahu. Nah, ini variabelnya lumayan banyak. Jadi kapten ini akan berada di barisan belakangnya operator yang kurang aktif ya dalam tanda kutip untuk membantu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kendala-kendala yang teridentifikasi tadi. Diaktifasi, kemudian di pemanfaatannya, di SSO-nya, di platform, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang mungkin saya underline adalah Chromebook. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga ada yang menerima bantuan perangkat TIK berbentuk Chromebook. Chromebook itu adalah laptop ya, tapi sistem operasinya beda dengan apa yang sudah kita kenal sejak lahir, gitu ya kira-kira. Jadi Chromebook ini sistem operasinya Chrome OS, memang didevelop oleh Google. Kemudian Chromebook yang didistribusikan baik itu oleh Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal maupun oleh pemerintah daerah melalui BAK, itu secara juknis sudah dipayungi dengan aturan harus terintegrasi dengan belajar.id ini. Jadi Chromebook yang ada di sekolah Bapak Ibu ini per hari ini hanya bisa dipakai login menggunakan akun @belajar.id. Pakai Gmail pun saya rasa nggak bisa, apalagi pakai email lain. Tetapi ini agak lebar sebenarnya policy-nya. Jadi akun Chromebook SD itu bisa dipakai oleh akun SMP, SMA, SMK. Begitu juga sebaliknya. Kenapa begitu? Karena memang di lapangan ketika zamannya UNBK maupun AKM itu masih banyak sekolah yang dalam tanda kutip numpang. Nah, untuk itu kami perlebar siapa saja yang bisa mengakses atau login ke perangkat Chromebook di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi Chromebook ini kalau saya pribadi sudah pegang berapa bulan ini, yang menurut saya yang paling beda dengan laptop biasa itu adalah bootingnya. Proses menyalakannya itu hanya beberapa detik, nggak ada 10 detik kalau nggak salah. Kemudian adalah ketahanan baterainya, awet banget. Nah, ketika Chromebook ini nanti Bapak Ibu integrasikan dengan akun belajar Bapak Ibu, ini menjadi sebuah device yang nggak ada isu lagi terkait dengan memori penuh, hard disk penuh, nggak ada isu lagi terkait dengan virus. Karena kebiasaan kita adalah flash disk terbang gitu ya, kalau di forum-forum fisik gitu, itu sekaligus nyebar virus, itu nggak ada lagi isu itu. Kemudian nggak ada lagi isu kurang setrum, karena memang secara kapasitas baterainya ini awet. Baik, mohon izin Bapak, mohon izin kurang 1 menit lagi, boleh Bapak? Ya. Terima kasih Pak Ali. Oke, terima kasih Mas. Ini statistik pelaporan di tombol
butuh bantuan. Jadi memang secara statistik yang besar adalah akun tidak ditemukan. Tapi saya sampaikan kembali, ini variabelnya masih banyak. Akun tidak ditemukan itu memang karena memang nggak well informed gitu ya, tidak diinformasikan oleh operator sekolahnya, atau memang belum tahu informasinya, itu bisa jadi, atau memang benar-benar akunnya tidak temukan. Dan nanti bisa di follow up dengan menyertakan bukti, nanti di tombol bantuan ada. Setelah itu kami akan melakukan pengecekan via dapodik. Nah, ketika ketemu maka akun akan segera dibuat dan distribusikan via email pelapor. Jadi Bapak Ibu nanti kalau melapor jangan lupa emailnya juga sering dibuka ya Bapak Ibu. Karena memang saya rasa habit untuk membuka email di teman-teman guru ini rendah. Jadi kalau memang nanti ada pernah melapor di tombol butuh bantuan, kami akan melakukan reply di email yang dipakai atau didaftarkan ketika melaporkan. Kemudian kendala aktivasi akun ini lebih sedikit, lupa password lebih sedikit. Pembuatan akun baru ini sebenarnya inline dengan akun tidak ditemukan. Kemudian password salah. Jadi password salah ini sebagian besar adalah typo menurut saya. Karena passwordnya ini keriting Bapak Ibu. Karena digenerate oleh sistem, passwordnya keriting, tidak default gitu ya. Ada angka, huruf, karakter dan sebagainya, ini sebagian besar typo. Nah, untuk pengajuan akun Belajar ID baru, sebenarnya ini ada dua mekanisme yang bisa diambil gitu ya. Kami sedang menyiapkan fitur namanya auto-sync. Nah, fitur auto-sync ini ketika nanti sudah berjalan, isu-isu terkait dengan akun tidak ada, isu-isu terkait dengan akun pindah jenjang yang belum ada akunnya, dan lain sebagainya, akun mutasi, itu sebenarnya selesai fitur auto-sync. Nah, estimasi kami itu di akhir Maret ini, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi kalau Bapak Ibu memang urgensinya cepat gitu ya, itu Bapak Ibu bisa juga bersurat atau melalui tombol butuh bantuan tadi. Jadi surat ini nomor 3 lah, nomor satunya tadi auto-sync, nomor 2-nya adalah tombol butuh bantuan, kemudian pilihan ketiga adalah bersurat. Kenapa kok ada pertanyaan mungkin, kita sudah lewat tombol butuh bantuan tapi belum ada eksekusi apa-apa gitu ya. Jadi secara SOP memang itu 14 hari kerja, kami sedang membenahi. Jadi kalau orang Jawa itu kan aku ki takon diresponse jawabannya mengko gak apa-apa, sepenting awakmu itu kan ya kira-kira ya. Kami sedang membenahi cara komunikasi itu sehingga nanti Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan itu juga tidak ada tanda tanya besar gitu ya. Ini aku lapor gak dilapor-lapor gitu. Misal seperti itu. Ya, jadi kami berproses untuk menuju pengelolaan akun belajar yang lebih bagus. Ini terakhir mungkin Cak Rahmat. Jadi akun belajar ini walaupun difasilitasi dengan berbagai kelebihan, misalnya storage-nya masih unlimited, kemudian fitur-fitur lain yang nempel bersamanya, tapi ya kita sarankan juga ada rules atau pagar yang Bapak Ibu harus perhatikan juga, gitu ya. Jadi ini untuk kepentingan bersama, untuk keamanan bersama, sehingga nanti tidak ada masalah juga di kemudian hari terkait dengan pemanfaatan aktivasi penggunaan akun Belajar.id ini. Selanjutnya Bapak Ibu, karena sudah ada komunitas Belajar ID di Jawa Timur dan di Kota Surabaya pada khususnya, monggo nanti dikomunikasikan, dikolaborasikan terkait dengan aktivasi dan pemanfaatannya. Saya yakin ini bukan satu-satunya pilihan teknologi yang Bapak Ibu bisa pakai, karena di luar masih banyak sekali teknologi yang membantu kita.
Tapi saya yakin akun pembelajaran ini akan sangat bermanfaat, akan sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian, baik itu untuk mengajar siswa-siswa kita maupun untuk memenuhi syarat-syarat administrasi secara digital seperti itu. Over ya Cak ya, over dikit. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Selamat siang semuanya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Agus Aliwarto atas penjelasannya. Nah, benar kan Bapak Ibu, di ruang virtual ini panjenengan semua menjadi first hand information. Jadi saya yakin, termasuk saya pun ketika ada pertanyaan mendengar pencerahan dari Pak Ali, oh ternyata begini ya Bang Ayudi ya, oh ya, ternyata benar. Ini seperti ini. Jadi kita itu tidak berburuk sangka. Oh ternyata seperti ini. Wah berarti beruntung sekali Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini memang khususan untuk guru-guru dan tendik di Surabaya. Mohon izin Pak Ali ini menyampaikan kami akan memberikan sesi pertanyaan mungkin setelah paparan dari Pak Bambang, Pak Ali Warto. Semoga Bapak masih berkenan untuk berada hingga pada sesi akhir Pak Bambang. Mungkin ada beberapa respon, namun sekali lagi Bapak Ibu di kolom chat telah kami informasikan, jangan khawatir, silakan beri pertanyaan di kolom chat, kami akan rekap dan kami akan kirimkan hasil respon berdasarkan sumber yang terpercaya. Jadi aktual, tajam, terpercaya ya Bang Wahyudi ya, seperti liputan 6 di sini ya. Jadi nanti ada Bang Wahyudi yang akan merekap pertanyaan dan akan kami carikan solusinya. Baik, terima kasih Pak Aliwarto. Kami mohon izin untuk berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu paparan yang tak kalah menarik pastinya oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Bambang Saras YSTMkom. Jadi dari tim transformasi digital kantor staf Dirjen GTK. Tadi dari Pusdatin sudah. Dari GTK sekarang nih Bapak Ibu ya. Terkait apa? Terkait akun belajar sebagai sistem single sign-on, jadi SSO. Jadi bagaimana nanti penerapannya, kemudian tenggangnya sampai kapan, lalu apa yang terjadi jika melewati tenggangnya tidak ditautkan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Mohon saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Bambang. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mas Rahmat. Siap, terima kasih Pak Bambang. Masih semangat, masih sehat semua. Alhamdulillah, masih semangat. Pagi, ya. Iya, ini Pak Ali mohon izin informasikan Pak Bambang dari pagi ini sampai siang ini, alhamdulillah ini ya semangatnya luar biasa ini Pak. Luar biasa ya. Iya nih, awet kok, kerennya awet ya Pak Bambang ya. Terus yang satu ayam londo tuh ya. Oh gitu, siap-siap traktir ayam lodo. Siap 86. Baik Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa dari jenjang sekolah dasar, tibalah pada sesi yang selanjutnya yaitu paparan materi dari Bapak Bambang Saras. Beliau merupakan tim transformasi digital kantor staf Dirjen GTK. Baik Pak Bambang, untuk waktu dan kesempatan kami aturkan dengan hormat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta staf dan jajarannya, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara, yang saya hormati Mas Rahmat Effendi, Kapten Belajar.id Provinsi Sumatera Utara, beserta tim, yang saya hormati Mas Ali dari Pusdatin yang masih terus semangat ini melayani semua kebutuhan layanan teknologi di dalam ekosistem Kemendikbudristek. Jadi kalau bicara belajar.id ini kan nggak bisa habisnya ya, baik positif dan juga trouble yang kita hadapi ya. Tapi dari semua perjalanan belajar.id itu sebenarnya ya permasalahan-permasalahannya satu persatu kita beresin. Ya, kita sudah 1,5 tahun mengawal belajar.id dan cukup banyak masalahnya di sana, dari mulai tidak adanya ketersediaan akun, ya, lalu harus
ditukar lagi, prosesnya diperbaiki lagi. Belum lagi sekarang yang lagi hebohnya adalah penautan belajar.id di SIMPIK-ABI. Izin saya share screen, Mas Rahmat. Siap, silakan Bapak. Baik, pada siang hari ini kita sedikit share dan juga ngobrol mungkin nanti ya kalau ada waktu yang bisa kita sisihkan sedikit. Jadi kita berbicara tentang optimalisasi akun pembelajaran dalam ekosistem layanan pendidikan. Tadi Pusdatin sudah menjelaskan bagaimana penyediaan akun, bagaimana penanganan masalah dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu dieksplorasi ya, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan akun tersebut, baik secara mandiri atau dari siapa bisa diperoleh akun itu, dan juga ketika akun itu bermasalah, seperti apa jalur komunikasinya, agar nggak membingungkan, ya, nggak membingungkan, dan juga seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ali, bahwa proses itu butuh waktu, ya. Nggak bisa begitu Bapak Ibu ngupload, ini masalah saya, gitu, terus dalam waktu sekian menit langsung direspon cepat. Itu mungkin bisa terjadi kalau memang kondisi masalah secara nasional ini tidak ada. Tapi sekarang ini kondisinya cukup banyak ya, bukan ribuan lagi, tapi puluhan ribu permasalahan yang sedang kita hadapi dan satu persatu diselesaikan dengan cukup baik. Oke, jadi kalau kita berbicara platform, teknologi, ya, dan juga kita berbicara tentang digital skill yang ada di guru-guru kita, itu adalah bagian penting dari sebuah framework kita untuk mencapai kepada merdeka belajar. Jadi ini yang namanya belajar.id, ya, yang namanya platform Merdeka Mengajar, itu adalah program prioritas, hal penting yang sedang kita sama-sama kita kawal, ya, bagaimana itu berjalan dan bermanfaat dengan cukup positif dan baik di tengah-tengah guru dalam proses pembelajaran mereka untuk murid-murid kita. Kalau kita berbicara tentang teknologi, ya, tentunya kondisi pada saat ini ya itu sudah menjadi tuntutan zamannya, ya. Jadi proses perubahan bertransformasi itu sudah menjadi bagian keharusan, ya, keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari lagi. Jadi kalau menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan haruslah diselenggarakan sesuai dengan kodrat sang anak, kodrat alam, budaya dan kebangsaannya serta kodrat zamannya. Nah, ini sekarang zamannya teknologi, ya. Kita sekarang ini bahkan bukan generasi milenial lagi yang kita layani, tapi sudah di atas milenial lagi, generasi Z, ya. Yang lahir sebelum keluar ke dunia ini aja pun sebenarnya sudah di dalam satu ekosistem digital sebenarnya, ya. Beda dengan generasi kita, ya. Generasi kita ini kan, kalau generasi kita guru-guru, tentunya pada zamannya kita kecil dulu, ya, teknologi ini nggak menjadi hal yang penting bagi kita. Pada saat itu kita nggak punya handphone, ya nggak apa-apa. Pada saat itu kita nggak punya sosial media, ya nggak apa-apa, itu oke. Tapi pada saat sekarang, anak-anak kita itu dari umurnya masih balita, itu mereka sudah pegangannya sudah teknologi digital. Nah, artinya ada pergeseran budaya, ya, pergeseran zaman, dan pergeseran kodrat si anak tadi. Nah, ini yang harus kita sadari. Kalau dulu anak-anak bermain gadget dimarahin, it's okay, ya, nggak apa-apa. Gadgetnya diambil di sini zaman dulu. Tapi kalau sekarang, ketika gadget itu dijauhkan dari si anak, maka banyak hal yang bisa terjadi kepada si anak, salah satunya kemunduran di dalam proses pembelajaran dia. Selama memang gadget itu digunakan dengan arahan, pendampingan, dan digunakan dengan cara yang positif. Lalu ada filosofi lagi yang namanya ruang kelas hanya dibangun dengan 3 sisi dinding, kata beliau. Kata Bapak Pendidikan kita bahwa satu dindingnya itu harus terbuka, katanya. Jadi filosofi ini mencerminkan seharusnya tidak ada batasan atau jarak antara dunia pendidikan
di dalam kelas dengan realitas di luar. Nah, kalau sekarang ini kan penerjemahan filosofi ini bukan berarti dinding sekolah itu, dinding kelas itu terbuka satu, kan itu. Tapi bagaimana kita memberikan ruang dan waktu yang seluas-luasnya, ya, kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua ekosistem yang ada di dalam itu, guru, tenaga kependidikan, dan murid terlebihnya, untuk bisa berinteraksi dengan cara yang positif dan aktif kepada dunia luar dia yang cukup luas tadi, tanpa batas, ya, untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, bereksperimentasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah pemahaman dari filosofi itu, dan teknologi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan itu. Teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Nah, ini adalah sisi dari penerjemahan kenapa kita harus beralih kepada teknologi di kita, di dalam proses pembelajaran kita. Jadi transformasi digital learning itu adalah suatu hal keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari. Kita harus melakukannya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika murid-murid kita sudah pada era tersebut, murid kita sudah pada era transformasi perubahan tersebut, tapi kitanya gurunya yang prosesnya lambat, atau bahkan ada yang tidak mau melakukan perubahan. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang harus sama-sama kita jawab. Ya. Jadi perkembangan teknologi dan kondisi zaman ini yang menjadi intervensi terkuat di dalam perubahan paradigma proses belajar mengajar pada saat ini. Ya, bukan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu hanya sebuah momentum, ya, sebuah dorongan, sebuah proses percepatan. Tetapi sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya perubahan itu adalah perkembangan teknologi itu sendiri dan kondisi zamannya pada saat ini. Nah, ini yang harus kita sadari dulu. Kenapa sih harus menggunakan teknologi? Kan itu menjadi pertanyaan. Orang kita dulu juga belajar nggak pakai gadget, nggak pakai apa-apa juga bisa. Pakai papan tulis yang ditulis hanya dengan kapur, guru-guru kita dulu, kita juga bisa. Sekarang ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi apa. It's okay, nggak masalah. Kenapa sekarang harus repot, ribet melakukan proses perubahan? Nah, kembali kita ingat, ya, pembahasan di awal tadi bahwa anak-anak kita ini sekarang sudah terjadi perubahan, pergeseran. Ketika mereka mendapatkan informasi dan data itu bukan lagi dari satu arah, satu media. Ya, kalau dulu ya paling arahan itu dari gurunya atau dari orang tuanya. Kalau sekarang media digital ini yang memberikan mereka itu banyak informasi. Sehingga secara tidak disadari, sedari kecil terbentuklah sebuah karakter yang berbeda, budaya yang berbeda. Ya, anak-anak kita itu mendapatkan informasi itu dari berbagai macam bentuk sehingga seluruh modalitas dia aktif secara baik. Ya, modalitas murid dengan cara bervisualisasi, auditori, dan kinestetik itu aktif secara baik. Jadi untuk memahami modul ajar pun terjadi perubahan. Coba lihat kalau anak-anak kita melihat TikTok. Dia melihat sebuah bentuk visual. Lalu di dalam visualisasi itu juga ada audio-audio yang cukup menarik bagi dia. Lalu anak-anak kita meniru gerakan-gerakan itu. Akhirnya semua modalitas di anak itu aktif dengan cukup baik dan positif. Dan itu membentuk sebuah budaya, karakter di dalam diri dia, karakter di dalam modalitas dia. Ketika mendapatkan informasi yang tidak menarik bagi mereka, maka mereka kurang punya semangat, kurang punya ketertarikan untuk mengikuti, memahami, dan mempelajari. Mau nggak mau, proses pembelajaran yang dilakukan pun terjadi perubahan. Dan teknologi yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan itu. Jadi bagaimana media-media modul ajar kita pun dapat menyentuh emosional dari murid-murid kita, anak-anak kita. Itu yang menjadi tugas kita. Lalu yang menjadi permasalahan adalah, Pak, bagaimana kalau dengan guru-guru yang sudah dikatakan guru senior yang umurnya sudah, usianya sudah sekian, kan nggak mungkin dipaksakan teknologi, Pak. Nah, ini yang dikatakan bahwa butuhnya sebuah bentuk kolaborasi, saling berbagi. Guru-guru muda tentunya masih cukup
mudah untuk melakukan satu perubahan, ya. Jadi guru-guru muda ini bisa melakukan satu bentuk lompatan-lompatan perubahan menggunakan teknologi dengan cukup baik dan apik. Lalu guru-guru senior ini apa? Guru-guru senior ini memberikan pengalaman hebat mereka, bagaimana strategi pembelajaran itu, bagaimana bentuk-bentuk interaksi kita yang cukup nyaman bagi murid, bagaimana metode-metode pembelajarannya. Ini dibagi kepada guru-guru yang junior. Dan guru-guru yang junior ini menerjemahkannya itu dengan bentuk-bentuk inovasi, kreativitas, modul-modul ajar, sentuhan-sentuhan teknologi digital. Nah, ini harus terjadi di dalam sekolah, sehingga membentuk ekosistem yang baru, ekosistem pembelajaran yang baru. Nah, proses ini juga diberikan oleh teknologi kepada kita, ya, membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan saling berbagi. Pada saat sekarang ini, murid untuk mendapatkan materi itu nggak perlu harus nelpon guru, harus ketemu guru. Pada saat sekarang ini, murid untuk mendapatkan materi guru cukup mengakses dari media yang diberikan, dari platform yang diberikan, dari dashboard yang diberikan, mereka sudah mendapatkan materi itu. Begitu juga guru dengan guru, bisa saling berbagi materi, bisa saling mengisi kekurangan, dan seterusnya, bisa saling mengevaluasi, memberikan refleksi, dan seterusnya. Nah, ini bisa diberikan oleh teknologi dengan cukup mudah. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Mas Ali dari Pusdatin bahwa teknologi itu tidak terbatas sebenarnya dengan yang namanya belajar.id. Silahkan meluaskan. Ya, dinding kita itu yang satu terbuka katanya. Luaskan wawasan kita. Silahkan menggunakan, memilih mana yang menurut kita nyaman. Hanya pada saat sekarang ini, pemerintah memfasilitasi belajar.id dengan tidak perlu biaya, ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan akunnya juga gratis. Kalau ada pungutan-pungutan di luar, berarti itu di luar dari role yang kita berikan, dan itu perlu untuk diketahui lebih lanjut kenapa ada berbayar dan sebagainya, karena kita dari Kemendikbudristek mengeluarkan akun ini secara gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, ini yang difasilitasi, ya. Ketika guru-guru memilih di luar sana, silahkan memilih seluas-luasnya dengan pilihan yang nyaman dan baik. Belajar.id adalah salah satu bagian dari fasilitas yang bisa digunakan, diakses secara gratis, dan banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, Persesjen nomor 16 tahun 2021 ini adalah Persesjen yang kita gunakan sebagai kekuatan hukum kita, regulasi kita di dalam penggunaan akun pembelajaran. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang akun pembelajaran tadi dan juga ekosistem yang kita bangun tadi itu, tentunya ini adalah bagian satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi teknologi itu secara tidak langsung akan membentuk ekosistem itu sendiri. Dan secara tidak langsung guru-guru, murid-murid akan terbentuk karakter-karakter baru di dalam proses pekerjaan, di dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau kita berbicara akun ini, tentunya kita akan melihat secara luas, ya. Jadi akun ini bukan hanya sekedar email, bukan sekedar hanya untuk login ke SIM PKB, bukan hanya sekedar untuk melakukan login ke platform Merdeka Mengajar atau login kepada aplikasi-aplikasi lain, tapi akun pembelajaran ini dapat memberikan kemudahan kita dengan berbagai macam hal. Ya, bisa saling berkolaborasi, memberikan efektivitas pekerjaan kita sehari-hari, dan menjadi media evaluasi dalam pembelajaran kita. Jadi akun ini akhirnya nanti akan membangun karakter budaya baru di dalam proses belajar mengajar kita, di dalam proses pekerjaan kita, untuk menjadi satu bentuk karakter saling berbagi, gotong royong, kolaborasi di dalam sebuah ekosistem pendidikan. Dan juga akun ini dapat menggali potensi dari setiap individu murid kita untuk mengetahui kelebihan dan keunggulan dari murid-murid kita dengan cukup mudah. Jadi strategi pembelajaran digital di sekolah yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukannya. Jadi jangan bingung mulainya dari mana, ya. Ngawalinya itu dari mana, ya. Yang namanya digital learning.
Nah, yang pertama adalah bentuklah kelompok-kelompok belajar di dalam lingkungan Bapak Ibu, di dalam sekolah Bapak Ibu, kelompok belajar siswa, kelompok belajar guru. Guru kan harus terus belajar, menggali dan seterusnya, bekerja sama. Ya, jadi bentuklah kelompok-kelompok belajar itu untuk saling berbagi, bergotong royong, dan kolaborasi. Lalu di dalam proses pembelajaran, ingat sekarang bukan interaksi dua arah lagi. Jadi kalau dulu itu hanya murid dengan guru, kalau sekarang sudah hadir platform teknologi. Jadi interaksinya sudah 3 arah. Guru ke platform teknologi dan ke murid. Murid juga sama, murid platform teknologi ke guru. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa komunikasi kita saat ini sudah diberikan satu bentuk penghubung dengan murid-murid kita itu dalam bentuk teknologi digital. Lalu peran guru pada saat ini juga sudah bertransformasi menjadi seorang fasilitator, coach, dan mentor. Ya, bukan seperti dulu lagi kita nulis rumus di depan kelas, satu papan tulis habis dari sudut kiri atas sampai sudut kanan bawah, kita nulis rumus-rumus, kita nulis dan sebagainya, lalu muridnya mencatat kembali, lalu disuruh menghafal, satu-satu dipanggilin menghafal ke depan kelas, yang nggak bisa hafalan disuruh berdiri, dan sebagainya. Ini sudah mulai berubah pada saat sekarang, cara pandangnya kita. Ya, jadi murid-murid pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknologi itu bisa lebih banyak lagi mendapatkan materi-materi kita. Ya, materi-materi pembahasan-pembahasan kita itu akan lebih banyak lagi diperkaya oleh mereka melalui media-media internet dan media-media apapun yang bisa diakses. Ya, jadi peran guru sebagai fasilitator adalah mendampingi murid menemukan pengetahuan baru dan berikan kebebasan kepada mereka untuk mencari sumber-sumber pengetahuan lainnya. Lalu kita juga mendorong murid agar aktif mengeluarkan pendapat, opini, dan ide-ide, dan pemikiran kreatif sesuai topik pembahasan kita. Jadi jangan biasakan ketika mengajar di kelas, hanya kita yang berbicara, apalagi pembelajaran daring menggunakan Vicon, ya. Terus guru yang ngomong selama 1,5 jam, selama 2,5 jam, muridnya diam. Nah, sekarang mulai berubah, karena pada kondisi seperti itu, posisi kita sebagai seorang coach kepada murid-murid kita. Dorong mereka untuk mengeluarkan ide-ide pendapat mereka. Dorong mereka untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran kreatif mereka. Salah, biasa. Ya. Dan tugas kita untuk mengarahkan yang benar itu seperti apa, yang efektif seperti apa. Lalu kita sebagai mentor, ya, kita bisa memahami keunggulan, kemampuan, kelebihan dari murid-murid kita dan lakukan evaluasi perkembangannya. Ketiga hal ini itu hanya teknologi yang bisa memudahkan kita melakukan proses itu. Ya, kalau tanpa teknologi untuk melakukan ketiga hal ini itu akan cukup sulit. Ya, sangat sulit untuk mengamati, untuk melakukan pendampingan, mengkomunikasikan, mengarahkan dan seterusnya. Dan teknologi memberikan sekali lagi kemampuan kepada kita. Lalu kalau tadi kita bercerita bagaimana kita kepada murid kita, lalu bagaimana dengan kita, cara ngajar kita, materi kita, ya, dengan menggunakan teknologi ini kita harus rajin melakukan refleksi, evaluasi, untuk melihat metode-metode yang kita gunakan, untuk melihat modul-modul ajar yang kita buat tadi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau masih harus kita perbaiki agar kita bisa lebih selaras dengan kebutuhan-kebutuhan murid kita di kelas. Nah, ini teknologi kembali yang bisa mempermudah hal-hal itu terjadi. Nah, ini kalau kita berbicara proses adopsi penerimaan akun pembelajaran secara nasional. Jadi belajar.id itu sebenarnya sudah diluncurkan sejak tahun 2020, ya. Pada saat itu belajar.id ini masih dipakai dengan cukup minimal, pemanfaatan yang cukup minimal, ya, hanya digunakan untuk ngejum evaluasi, ngejum komunikasi. Jadi antara guru dengan murid pada saat itu untuk praktek di dalam belajar dari rumah maupun pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena kita masih bereksperimentasi nih. Tanya yang paling baik itu gimana sih? Ada tools, tapi menggunakan toolsnya masih bingung. Ya. Lalu sekitar bulan November 2020 muncullah
yang namanya Google Workspace for Education. Ya. Belajar.id diberikan berbagai macam platform-platform yang bisa digunakan untuk membuat modul secara kreatif, untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan modul pembelajaran secara baik kepada murid-murid kita, terstruktur dan sebagainya. Nah, ini mulai di November 2020 itu mulailah guru-guru menemukan format yang namanya PJJ itu seperti apa. Oh, seperti ini dan sebagainya. Kita juga memberikan pelatihannya waktu itu di awal November 2020 sudah kita mulai pelatihannya dengan pelatihan Google Master Trainer ya. Dan kita berikan bagaimana cara-cara menggunakan modul-modul pembelajaran yang bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih mudah dipahami oleh murid. Lalu di tahun 2021, di semester 1, ini Belajar.id menumbuhkan kreativitas belajar yang menarik. Jadi semakin banyak postingan-postingan guru-guru kita yang menunjukkan materi-materi ajar yang keren-keren, yang bagus-bagus. Apakah menggunakan fasilitasi Belajar.id ataupun menggunakan fasilitas yang lain. Intinya adopsi teknologi sudah terjadi dengan kreativitas yang cukup baik di semester 1 2021. Ini menunjukkan bahwa kemampuan guru-guru di Indonesia untuk mengadaptasi teknologi sudah semakin baik, sudah semakin. Nah, dibutuhkan kolaborasi tadi antara guru senior dengan guru junior agar menghasilkan metode pembelajaran dan juga modul-modul yang memang baik dan diharapkan oleh murid-murid kita. Dan di semester 1 2021 ini mulai terbaca talenta-talenta digital ya. Digital skill mulai tumbuh berkembang di sekolah-sekolah. Ya, semakin banyak. Ya, JMT kita juga sudah mencapai 5.000 sekian Google Master Trainer, alumni Google Master Trainer, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya, belum lagi dari rumah belajarnya Pusdatin, para duta belajar, duta rumah belajar juga tersebar di seluruh Indonesia. Ini juga punya peran yang cukup kuat, cukup penting, cukup baik untuk memasifkan terjadinya perubahan kepada digital learning. Lalu di tahun 2021 semester 2 ya, sekitar bulan Juli ke Agustus itu kita meningkatkan pemanfaatan Belajar.id menjadi single sign on untuk mengakses layanan pembelajaran yang lebih luas lagi. Jadi SSO dengan Belajar.id sejak semester 2 tahun 2021 itu sudah semakin banyak ya platform-platform teknologi yang bisa diakses oleh Belajar.id. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ali terhadap pemanfaatan SSO yang semakin luas ini. Dan di Direktorat Jenderal GTK kita berfokus kepada SIM PKB. Ya, bagaimana SIM PKB itu bisa diakses dengan Belajar.id dengan tujuan agar Bapak Ibu nantinya cukup punya satu akun tapi sudah bisa mengakses semua layanan-layanan kita. Nggak perlu yang ini ada akunnya, ini akun SIM PKB saya ini, akun untuk info GTK saya ini, akun untuk rumah belajar saya ini, dan sebagainya. Yang kita inginkan suatu saat nanti pada fase tertentu nanti hanya cukup satu akun kita bisa masuk kepada semua layanan yang ada di dalam ekosistem Kemendikbudristek, bukan hanya GTK atau bukan hanya Pusdatin. Nah, di bulan Agustus tahun 2021 kita sudah mulai memberikan kesempatan kepada guru-guru kita untuk mengadaptasi, melakukan penyesuaian terhadap SSO di SIM PKB. Ya, dan itu sudah kita umumkan ke seluruh dinas-dinas pendidikan, bahkan ke komunitas-komunitas guru untuk melakukan penautan. Hanya memang pada semester 2 2021 itu proses penautan akun Belajar.id kepada SIM PKB itu masih opsional. Jadi boleh ditautkan, boleh tidak. Nah, pada bulan Februari 2022, kenapa? Karena kita mengharapkan Belajar.id ini bisa mengintegrasikan layanan di dalam ekosistem pendidikan kita, sehingga di bulan Februari tahun 2022 kemarin kita menaikkan level penautan SIM PKB dengan Belajar.id yang tadinya opsional menjadi harus dan diwajibkan. Proses adaptasinya itu sudah kita berikan lebih kurang selama 6 bulan. Ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan. Kita berikan kepada Bapak Ibu guru, tapi pada bulan Februari tahun 2022 kemarin,
pada awal kita mewajibkan menautkan akun belajar.id di SIM PKB itu angkanya masih 49.000 user yang sudah menautkan. Setelah kita mewajibkan itu harus ditautkan, beberapa hari yang lalu saya lihat penautannya sudah 2.100.000 sekian user di SIM PKB melakukan penautan. Artinya terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan dari 49.000 menjadi 2.100.000 sekian. Nah, ini sebenarnya cukup baik ya, cukup baik. Ketika kita menghadapi permasalahan ada guru yang belum bisa menautkan karena lupa password lah, karena tidak paham bagaimana mengakses akun belajarnya dan sebagainya, menurut saya itu biasa. Selama memang kita persiapkan bagaimana jalur komunikasi dan proses penanganan masalahnya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Ali, bagaimana jalur-jalur komunikasinya ketika ada permasalahan di admin misalkan, ada permasalahan di guru misalkan, atau tenaga pendidikan, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Lalu sekarang, kalau kita berbicara tentang belajar.id, tentunya kita akan berbicara optimalisasinya. Ya, bagaimana memanfaatkan akun belajar tersebut lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi, bukan hanya seperti yang kita lakukan di tahun 2021. Jadi optimalisasi dari akun belajar.id sendiri selain bermanfaat secara teknis, dia juga membangun sebuah ekosistem pembelajaran digital di dalam sekolah-sekolah kita, ya, bahkan bisa lebih luas lagi, bahkan secara nasional. Kalau kita melihat bagaimana guru belajar berbagi, itu adalah ekosistem pembelajaran digital secara nasional. Kalau kita berbicara rumah belajar, itu adalah ekosistem pembelajaran secara nasional, ya. Dan sekarang ini sudah ada platform Merdeka Mengajar, itu adalah ekosistem pembelajaran digital secara nasional yang akan dibentuk oleh teknologi, ya, bisa saling berbagi, kolaborasi dan sebagainya. Dan optimalisasi secara teknis dari belajar.id, kita memanfaatkan akun belajar.id sebagai media komunikasi kita, membangun kreativitas kita, menjadi media kolaborasi, dan menjadi media single sign-on kita kepada mengakses kepada berbagai macam platform layanan pendidikan yang ada di ekosistem Kemendikbud, ya, satu persatu nanti akan hadir. Saat ini kita sedang fokus di SIM PKB dan juga fokus di platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini sebagai platform guru untuk bisa belajar, mengajar, dan berkarir lebih baik lagi. Jadi semuanya kita menggunakan akun pembelajaran. Jadi kemarin kita kasih batas waktu tanggal 12 Maret untuk melakukan penautan, tapi karena kondisi adaptasinya masih harus dipertimbangkan, ya, berbagai macam permasalahan terjadi di lapangan, akhirnya kita undurkan lagi menjadi tanggal 12 April tahun 2022, Bapak Ibu. Jadi jangan nunggu tanggal 11 baru melakukan aktivasi, karena bisa terjadi ketika mau melakukan aktivasi tahu-tahu passwordnya nggak benar, ya, atau Bapak Ibu sudah punya password dulu tapi lupa pada saat itu sehingga kepanikan muncul, ya. Dan yang menjadi permasalahan lagi terjadi di tengah-tengah kita, akun guru A dipakai guru B, akun guru C dipakai guru A, dan seterusnya. Nah, ini terjadi dan terdeteksi oleh kita. Kenapa bisa begitu? Karena kepanikan yang seharusnya tidak perlu panik, ya. Tenang, santai. Nah, jalur-jalur komunikasi akan kita siapkan kepada Bapak Ibu, ya. Jadi pemanfaatan belajar.id ini akan terus kita maksimalkan, bukan hanya sampai kepada platform Merdeka Mengajar, bukan hanya sampai pada SIM PKB, tetapi kepada layanan-layanan lainnya kita akan terus kembangkan. Dan nantinya akun belajar.id ini akan menjadi identity bagi guru-guru kita, bagi tenaga kependidikan kita ini sebagai verifikasi dan validasi datanya, ya. Jadi double data di Dapodik itu terjadi banyak. Saya bingung kenapa satu guru punya lebih dari satu akun, ya. Begitu juga di SIM PKB. Nah, ketika kita mau melakukan cleansing data, pembersihan data, bingung data mana yang harus digunakan. Jangan-jangan si guru ini pernah menggunakan akun yang A. Ketika sekarang kita lihat dia menggunakan akun B. Kalau kita hapus akun A, berarti histori yang di akun A nanti akan hilang. Ini harus kita lakukan proses cleansing, dan yang menjadi identity untuk melakukan proses cleansing itu nanti adalah akun belajar.id. Makanya
adopsi akun belajar.id sedari sekarang. Lalu layanan akun belajar.id seperti apa? Tadi sudah dijelaskan cukup detail dari Mas Ali, dari Pusdatin, bagaimana mendapatkan akunnya, bisa dari operator, bisa dari laman belajar.id itu sendiri secara mandiri, jadi nggak harus tergantung dari operator sekolah kita. Ada platform yang bisa kita gunakan untuk mengakses akun kita sendiri. Lalu ketika ada permasalahan dengan akun, bagaimana layanan yang diberikan, bisa melakukannya dengan menggunakan tombol butuh bantuan pada laman belajar.id itu sendiri, atau pada saat ini kita sudah punya komunitas secara nasional di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yaitu komunitas belajar.id. Jadi Mas Rahmat ini yang akan sebagai lead-nya di Provinsi Jawa Timur, itu yang akan mengawal Bapak Ibu di dalam mengadaptasi teknologi belajar.id dan mengadaptasi user adaptation, yaitu bagaimana menggunakan si akun pembelajaran tersebut secara baik, secara optimal, itu seperti apa. Lalu ketika ada permasalahan akun seperti lupa password dan sebagainya, dari komunitas belajar.id pun akan siap membantu, dan nanti mohon kepada Mas Rahmat untuk dijelaskan jalur komunikasinya tingkat kabupaten kota, sampai tingkat provinsi, dan sampai ke pusat seperti apa kepada guru-guru kita agar tidak terjadi kebingungan dan kepanikan akun lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Tetap semangat dan terus belajar, ya, dan juga jangan pernah takut dengan satu proses perubahan, karena perubahan itu adalah satu tahapan proses kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan semoga apa yang kita berikan ya selama ini itu memberikan dampak yang positif bagi Bapak Ibu guru dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi pembelajaran di negeri kita ini untuk generasi kita yang mendatang. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaian materinya yang sangat-sangat bermanfaat dan informatif. Oke, baiklah, untuk saat ini saya buka untuk sesi pertanyaan. Dua pertanyaan dulu, satu untuk yang mengenai tombol butuh bantuan, dan kemudian satu tentang single sign on dengan menggunakan akun belajar.id. Silakan untuk Bapak Ibu peserta mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Untuk Bapak Ibu, saat ini kami buka untuk sesi pertanyaan. Satu pertanyaan tentang tombol butuh bantuan dan satu pertanyaan tentang single sign on dengan menggunakan belajar.id. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan diketikkan di kolom chat. Oke. Pertanyaan dari SD Pelita Jaya. Baru download belajar.id, TK dan PD. Saat login memasukkan password tertulis sudah pernah reset, padahal baru dapat akun dan login setelah download. Pertanyaan yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan yang di Dapodik ada beberapa tidak muncul akunnya. Yang ketiga, akun siswa yang hanya muncul nama saja untuk kelas 1 sampai 5 tidak ada akun dan passwordnya. Oke, siapa yang akan menjawab? Untuk Pak Bambang atau Pak Ali? Saya persilahkan. Izin satu ya, Pak. Oke. Ya. Yang pertama terkait dengan akun sudah di reset gitu ya. Iya. Untuk akun siswa atau guru, kalau memang itu akun dari Bapak Ibu yang bersangkutan, tadi bisa menghubungi operator sekolah sebagai admin sekolah. Jadi operator sekolah atau kepala sekolah, atau misal kepala sekolahnya menugaskan satu orang guru untuk mengelola akun itu mungkin saja terjadi di lapangan. Jadi untuk guru dan siswa bisa direset oleh admin sekolah masing-masing. Terus yang kedua, untuk akun yang belum ada di periode data, saya sampaikan kembali, pastikan saja akun tersebut sudah ada di Dapodik, kemudian penulisannya juga sudah benar.
Karena sering terjadi ketika kita look up account di belajar.id itu typo untuk nulisnya tidak sesuai dengan database yang didapoding, itu tidak keluar. Kalau sudah dilakukan dan masih belum ada solusi, di tombol butuh bantuan itu ada yang namanya pengajuan akun, Mbak. Iya. Tapi dari kami tim supportnya akan mengcompile dengan data existing Dapodiknya. Jadi kalau ketemu nanti segera di-create account dan dikirimkan ke email pelapor gitu. Kemudian yang terakhir tadi untuk SD kelas 1 sampai 4 itu memang belum di-create, Pak. Karena SD ini luar biasa banyaknya dan kebetulan ada keterbatasan kuota gitu ya, kapasitas di konsolnya Google, sehingga kelas 1 sampai 4 ini belum kita create memang. Nah, untuk siswanya pindah jenjang, nanti ketika fitur autosync nanti udah ready, itu akan sebenarnya akan otomatis ya, akan dibuatkan akun sesuai dengan subdomain di mana jenjangnya saat ini. Itu Pak kira-kira. Oke, terima kasih. Balasannya sudah sangat jelas sekali, Pak Ali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi sudah berhubungan dengan tombol butuh bantuan dan akun. Untuk pertanyaan selanjutnya dari SD Laboratorium. Pertanyaannya adalah, adakah pengaruhnya akun belajar.id saat ditautkan di akun SIMPKB? Apakah untuk akun Dapodik Guru juga harus memakai akun belajar.id atau email pribadi? Terima kasih. Mungkin Bapak Bambang bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Saya persilahkan untuk Pak Bambang. Ya, sebenarnya untuk aktivasi akun belajar.id itu apakah memiliki akun di SIMPKB atau tidak, ya tidak ada hubungannya ya. Ya, kita bisa memanfaatkan akun belajar.id tersebut. Jadi bukan berarti kalau tidak punya akun SIMPKB kita tidak bisa mengakses akun belajar.id. Silakan aja diaktifasi karena pemanfaatannya cukup baik. Hanya pada saat ini di dalam ekosistem layanan GTK itu ya, untuk mengakses SIMPKB itu wajib menggunakan atau menautkan akun belajar.id-nya. Nah, itu saja ya. Jadi lalu ada pertanyaan begini, Pak, kalau sampai tanggal 14 April saya tidak menautkan akun belajar.id, apa sanksinya ke sekolah atau ke saya gitu? Ya sanksinya nggak ada. Ya, sanksinya itu tidak ada, tapi ketika kita mau mengakses SIMPKB kita nggak bisa masuk. Gitu aja. Ya. Terus bagaimana supaya bisa masuk? Padahal sudah lewat tanggalnya, sudah lewat tanggal 14 April. Ya segera ditautkan saja akun belajar.id-nya. Jadi nggak ada yang perlu dipusingkan dan tidak ada yang perlu dipersulitkan. Ya ketika tanggal 16 nanti tanggal 16 April kita baru buka SIMPKB dan ketemu notifikasi bahwa harus menautkan belajar.id, ya segera dapatkan akun belajar.id-nya, aktivasi, lalu tautkan. Hanya itu aja, sederhana. Jadi nggak usah bingung, Bapak Ibu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Baik, apakah masih bisa 1-2 pertanyaan lagi, Pak? Oke. Saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Lagi boleh Pak, silakan. Oh, oke, boleh Pak ya. Oke. Mohon maaf Mas Wahyudi, Mas Ali. Iya. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa di-cover ya Mas. Aku ada rapat. Iya, data siap Pak. Siap Mas Bambang ya. Siap, siap Mas, Pak. ya. Saya siap. mohon izin Mas Ali, bisa ya? Ya, iya. ya. Siap, baik. Terima kasih Mas Ali, Mas Wahyudi, Mas Rahmat, mohon izin karena saya harus mengikuti diskusi yang lainnya. Sekali lagi semangat semuanya dan kita lakukan yang terbaik untuk guru-guru kita dan pembelajaran yang ada di seluruh Indonesia ya, terutama kepada murid-murid kita. Jadi akun belajar.id walaupun dalam permasalahan yang kita hadapi semuanya akan terselesaikan dengan cukup baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari SDN Kaliasin. Bagaimana caranya untuk mengakses platform pembelajaran setelah mengaktifkan dan menautkan SIMPKB? Monggo Pak, dipersilakan.
Jadi platform pembelajaran. Bagaimana mengakses platform pembelajaran Platform pembelajaran. Mengaktifkan dan menautkan SIM PKB. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda ya Pak Wahyudi ya? Iya. Jadi SIM PKB ini untuk administrasi, urusannya dengan PPG, dengan GTK, dengan UKG kalau nggak salah. Yang mengakses akun pembelajaran ini lain hal lagi. Jadi dua-duanya bisa dilakukan menggunakan akun belajar.id ya. Benar. Tapi ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi yang SIM PKB silahkan ditautkan, dan selesai berarti ya udah, berarti posisi SIM PKB Bapak Ibu udah tertaut dengan akun pembelajaran. Bapak Ibu bisa login sewaktu-waktu di SIM PKB menggunakan user password akun pembelajaran itu. Terus yang di platform pembelajaran itu, kalau existing sekarang itu ada rumah belajar. Itu Bapak Ibu bisa login ke rumah belajar menggunakan akun belajar.id, memanfaatkan kontennya, mendownload, mendiskusikan, bahkan Bapak Ibu bisa berkontribusi juga untuk memperkaya konten-konten pembelajarannya. Nah, walaupun ini mungkin secara poin mungkin tidak ada, tapi secara jariah ketika konten hasil Bapak Ibu ini diakses dan dimanfaatkan oleh ribuan bahkan jutaan siswa, alangkah besarnya jariah Bapak Ibu yang mengalir bahkan sampai kita sudah tidak ada di dunia gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang dua hal yang berbeda kalau saya rasa. Oke, terima kasih Pak Ali untuk jawabannya. Oke, satu lagi ya Pak ya, pertanyaan penutup. Apakah akun belajar.id ini nantinya akan digunakan untuk akun email PTK dan Tendik yang daftarkan di Dapodik? Apakah akun belajar.id ini nantinya akan digunakan untuk akun email PTK dan Tendik yang terdaftar di Dapodik? Seperti itu, Pak. Ya, saya pernah mendengar ada kebijakan yang isinya kira-kira seperti ini. Ketika akun belajar.id itu sudah di adoption rate-nya sudah tinggi, sudah diaktifasi dan dimanfaatkan, nantinya ke depan beberapa informasi terkait kebijakan Kemendikbudristek, terkait dengan informasi terkait dengan pendidikan, pembelajaran, dan hal lain sebagainya, itu akan didistribusikan melalui akun belajar.id ini. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah existing, sudah memiliki email Gmail atau Yahoo dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, dipakai juga nggak apa-apa. Tapi khusus untuk belajar ID ke depan akan digunakan sebagai media distribusi kebijakan dan informasi dari Kemendikbudristek. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Super sekali. Waktu sudah menunjukkan pukul 14:10. Kita akan beralih untuk materi yang selanjutnya. Untuk Bapak Ali Warto dari Pusdatin, jika berkenan untuk tetap berada di ruang virtual ini, kami persilahkan. Jika mau melanjutkan untuk aktivitas yang lain, kami persilahkan. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih Pak Wahyudi. Salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima mungkin Pak nanti ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke. Untuk materi yang selanjutnya, Coach Stephen, apakah sudah ready? Coach Stephen? Oke, kalau memang Coach Stephen belum ada respon, saya akan melanjutkan untuk bagaimana sih caranya untuk menautkan dengan SIM PKB. Saya izin untuk sharing screen ya. Oke, saya slideshow dulu. Jadi tadi informasi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan akun belajar tadi sudah disampaikan. Terus kemudian tentang tombol foto bantuan sudah disampaikan. Maka yang akan saya sampaikan di sini berkenaan tentang bagaimana cara untuk menautkan akun belajar.id pada SIM PKB. Ya.
Untuk Bapak Ibu tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan, bagaimanakah dengan Bapak Ibu guru yang masih belum memiliki SIM PKB atau lupa? Kalau nanti Bapak Ibu lupa dengan SIM PKB-nya atau belum memiliki, coba nanti menghubungi ketua KKG-nya seperti itu. Oke. Satu pesan dari saya, jika nanti Bapak Ibu sudah mengaktifkan dari akun belajar.id-nya, pastikan nanti ditautkan di dalam smartphone atau tablet Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada kendala lupa password atau mau akses dengan cepat, bisa langsung mengaksesnya menggunakan handphonenya atau tabletnya, seperti itu. Langkahnya mudah, klik aja Gmail-nya, kemudian nanti ada foto profil di pojok kanan atas, diklik 1 kali, kemudian klik add another account atau tambahkan akun lainnya, kemudian klik Google, karena belajar.id ini berbasis Google, kemudian masukkan email belajar.id-nya, klik next, dan masukkan kata sandi yang sudah Bapak Ibu ganti. Kemudian Mas, suaranya terlalu kecil Mas, mohon izin. Oke, sekarang sudah jelas? Sekarang sudah jelas, Bapak? Oke ya. Jadi setelah klik untuk passwordnya, kemudian next, akan muncul tombol untuk persetujuan. Silakan diklik agree atau setuju. Kemudian akun belajar.id Bapak Ibu sudah berada di dalam Gmail, smartphone atau tablet Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Nanti ciri khas daripada akun belajar.id ini, karena belajar.id ini adalah Google Workspace for Education, maka nanti di bagian bawah itu akan muncul 4 icon. Icon pertama untuk Gmail-nya, icon kedua untuk Google Chat, icon yang ketiga untuk Room-nya atau Space, icon yang keempat adalah Google Meet. Jadi kalau akun Gmail pribadi, hanya muncul Gmail dan Google Meet-nya saja, seperti itu. Ya, untuk reset password guru dan siswa, nanti Bapak Ibu melalui operator sekolah, akunnya operator sekolah atau Capsec. Jadi tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau operator ini masih belum memiliki akun? Ya, ada beberapa kasus ketika nanti operator itu tidak masuk dapodik atau operator itu juga merangkap sebagai guru, maka nanti admin biasanya masuk dari kepala sekolah. Jadi nanti bisa meminta kepala sekolah untuk melakukan resetnya. Caranya bagaimana? Nanti tinggal klik admin.google.com, kemudian Bapak Ibu nanti akan diminta untuk login menggunakan akun admin tersebut. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik pengguna. Jadi di sini ada pengguna, diklik 1 kali, kemudian nanti Bapak Ibu lakukan filter email. Jadi untuk reset yang paling cepat itu adalah memasukkan emailnya. Emailnya dimasukkan ke kolom pencarian. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke kolom pencarian, kalau memang sudah tersedia, maka akan muncul. Ya, munculnya di mana? Nanti akan muncul di sini. Kemudian klik reset. Ya. Tapi kalau seandainya masih belum tahu emailnya atau tidak mendapatkan informasi email dari guru atau siswa yang mau minta reset, Bapak Ibu bisa melakukan filter berdasarkan pusat biaya. Pusat biaya ini yang dimaksud pusat biaya itu adalah NPSN sekolah. Jadi diklik saja pusat biaya, kemudian masukkan NPSN sekolah, silakan klik terapkan, kemudian filter lagi biar lebih spesifik. Untuk jabatan pekerjaan, ini nanti yang digunakan adalah kode dalam bentuk bahasa Inggris, yaitu teacher or student or admin, kayak gitu. Jadi jangan diketikkan guru atau siswa, karena nanti tidak akan muncul untuk hasil pencariannya, tapi yang dimasukkan adalah teacher untuk guru, student untuk siswa, admin untuk admin. Maka nanti kalau sudah difilter seperti ini, di sini akan muncul username dan data dari guru-guru yang ada di sekolah dengan NPSN tersebut. Kalau nanti ini diisi student, maka yang muncul adalah data-data daripada siswa pada sekolah dengan NPSN tersebut. Oke, kalau sudah selesai, nanti klik salah satu saja, kemudian akan muncul
tulisan biru reset sandi atau kirim email ke pengguna. Jadi nanti Bapak Ibu langsung klik reset sandi ya. Terus kemudian kalau sudah klik reset sandi ada dua pilihan, mau dibuatkan sandi resetnya otomatis ataukah Bapak Ibu membuat reset sandi secara manual. Jadi bebas mau yang mana, yang nyaman yang mana itu silakan dipakai. Jadi kalau misalnya ini saya pilih buat sandi secara otomatis akan muncul reset warna biru, silakan diklik satu kali, kemudian akan muncul seperti ini. Nanti langsung salin sandi, kemudian klik selesai. Ya, jadi nanti kalau salin sandi ini Bapak Ibu langsung forward saja sandinya kepada pemohon untuk reset tadi. Klik selesai, maka untuk reset password sudah berhasil. Nanti penerima akan memasukkan sandi yang baru ini untuk masuk, kemudian ditawari untuk mengganti kata sandi yang baru. Seperti itu. Oke. Kemudian kasus yang lain, kalau misalnya mau buat sandi, jadi Bapak Ibu tidak yang secara otomatis buat sandi itu di sini, ini ada tulisan peringatan harus berisi minimal 8 karakter. Jadi 8 karakter bebas, terserah Bapak Ibu, minimum 8 karakter, kalau lebih tidak apa-apa. Kemudian ada centangan di sini minta pengguna untuk mengubah sandinya saat login atau tidak. Jadi kalau lebih nyaman sih diberikan kebebasan untuk mengubah sandinya supaya nanti mereka bertanggung jawab atas akun yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai diisikan sandinya, klik reset, maka sudah selesai. Seperti itu. Oke, itu untuk reset guru dan siswa. Jadi selain guru dan siswa, yaitu akun admin nanti harus melalui tombol butuh bantuan dari website belajar.id. Cuma untuk yang dari Surabaya, kami memberikan sebuah jalan pintas. Jadi ini adalah hadiah dari kami, dari kegiatan ini. Jadi nanti untuk reset admin bisa melalui jalur pintas. Nanti akan saya berikan untuk linknya, seperti itu. Oke. Kalau yang admin harus melalui belajar.id, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali. Jadi siapkan data ini. Alamat email pribadi pastikan aktif, judul pertanyaannya harus dilengkapi, email belajar.id-nya yang mau diselesaikan masalahnya, jenjang sekolah, nama sekolah, NPSN, NIK, provinsi, kategori masalah, detail pertanyaan, diberikan detailnya, kemudian lampiran dokumen. Jadi kalau misalnya mau reset akun Capsek, pastikan nanti SK kepala sekolah itu dilampirkan supaya lebih kuat, seperti itu. Oke. Untuk SIM PKB-nya. SIM PKB ini sebenarnya sangat simpel sekali, cukup beberapa tahapan saja sudah selesai. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar.id sebagai akun di Google Chrome Bapak Ibu. Caranya mudah, klik saja https://akun.simpkb.id/. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu pertama kali silakan masuk dengan menggunakan surel atau SIM PKB ID. Nomor UKG @guruku.id. Kemudian kata sandinya, kalau lupa bisa minta resetkan dari ketua KKG, kemudian silakan masuk. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan akun saya. Jadi untuk menautkannya bisa melalui tombol yang besar ini, sudah saya vali yang besar ini, selengkapnya integrasi layanan atau melalui integrasi layanan yang ada di sebelah kiri. Boleh pilih salah satu. Kalau sudah diklik, kalau nanti Bapak Ibu belum menautkan, ini ada keterangan tidak tertaut. Maka Bapak Ibu langsung saja klik tautkan. Ya, terus kemudian ada pesan konfirmasi, jendela konfirmasinya, nanti langsung klik tautkan. Kemudian ini kalau sudah login ya, jadi di Google Chrome-nya itu sudah ada akun belajar.id, tinggal klik saja, otomatis langsung tertaut. Tapi kalau masih belum ada, nanti silakan login use another account. Jadi nanti masukkan akun belajar.id-nya. Nanti kalau sudah selesai dimasukkan, jadi login menggunakan belajar.id tadi, maka otomatis akun sudah tertaut dan ada keterangan tertaut. Maka Bapak Ibu
ketika ingin masuk ke SIM PKB lagi, cukup login dengan menggunakan akun belajar.id. Apalagi kalau sudah menggunakan akun belajar.id itu sebagai akun di Google Chrome. Nanti tinggal diklik saja akun belajar.id-nya otomatis sudah masuk. Seperti itu. Oke. Halo Bang Wahyudi. Halo. Sudah selesai, Cak? Alhamdulillah sudah. Mohon maaf Bang Wahyudi, Bapak Ibu, Pak Ali, Pak Herdi tadi sedang di ruang sebelah untuk jadi keynote speaker sebentar. Makasih Bang Wahyudi. Iya, ini sudah. Bang. Ya. Coach Steven-nya sudah masuk ternyata di. Oh, sudah masuk. Oke. Terima kasih. Jadi tadi saya selingan untuk bagaimana reset guru dan password serta admin, tapi belum saya berikan link untuk jalan pintasnya untuk Surabaya tadi. Nanti mungkin cara siap. Karena menurut Primbon Jawa ini masih belum waktunya ini. Pak tunggu jamnya dulu. Terima kasih ya Pak Wahyudi. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Baik. Bapak Ibu, mohon izin saya ambil alih kembali karena tadi sempat ke ruang sebelah. Terima kasih Bang Wahyudi supportnya. Kemudian di sini tadi sudah dilaksanakan sharing, kemudian dari Pak Aliwarto, kemudian dari Pak Bambang, ada juga tanya jawab ya Bang Wahyudi ya. Iya. Nah, kemudian juga sudah tadi disampaikan sedikit tentang penautan, nanti akan kita bahas pada sesi diskusi ya Pak Wahyudi. Siap. Nah, baik, untuk itu paparan yang tidak kalah menariknya di sini terkait pengenalan akun pembelajaran. Ini oleh siapa? Oleh siapa ini ya? Pasti sudah kenal semua Bapak Ibu. Sudah kenal semua loh ini. Coba ketika nanti Pak Wahyudi klik coach, pasti nanti munculnya Coach Steven Sutantro di Google itu ya. Nah, jadi ini pokoknya luar biasa deh. Ya, kita akan menyapa dulu di sini. Selamat siang Coach Steven. Selamat siang, Pak Rahmat. Terima kasih ya, Coach, masih membersamai kami ini di sesi kedua. Iya, senang sekali bisa mendukung Surabaya nih ya. Baru pertama kali saya rasa nih kegiatan yang luar biasa sekali. Betul. Sekarang untuk jenjang sekolah dasar ini, Coach, mungkin sekolah bisa dasar memberikan pencerahan sharing terkait akun pembelajaran ini, Coach. Mohon izin, jika diberi waktu durasi 10 menit, apa terlalu cepat, Coach? Cukup sekali, saya nggak akan lama kok. Siap. Terima kasih banyak, Coach. Sebelumnya kami akan perkenalkan dulu ini. Coach sebenarnya bukan memperkenalkan ya Bang Wahyudi ya, cuma menekankan ya. Sudah kenal semua. Udah kenal semua nih, apalagi para alumni GMT di sini. Jadi Coach Steven ini adalah kebanggaannya Indonesia, khususnya Google Partner for Indonesia, yaitu Revo. Jadi beliau adalah Google for Education Certified Trainer, Inovator, Google Earth Educator Expert. Nah, ini sepertinya rekannya Mbah Google, jadi sangat kenal banget ya dengan Google ini, Coach ini ya, luar biasanya banget ya. Untuk itu kita langsung saja Bapak Ibu akan mendengarkan sharing terkait pengenalan akun pembelajaran. Baik, yang terhormat Coach Steven, untuk waktu dan kesempatan kami persilakan, Coach. Ya baik, saya izin share screen ya, Cak Rahmat, untuk mengenalkan. Selamat sore Bapak Ibu semua, guru-guru SD ya nih, operator juga saya rasa banyak di sini, dari SD se-Surabaya. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu Bapak Ibu semua, dan salam kenal. Saya akan izin share screen terlebih dahulu. Sebenarnya materi saya singkat sekali, nanti hari ini nggak akan banyak, paling banyak 5 menitan. Bapak Ibu, saya Steven, saya Google Certified Coach, Inovator dan Trainer dari Revo Indonesia. Revo Indonesia, kami adalah partner Google, Bapak Ibu yang membantu para Google Master Trainer, peserta-peserta Google Certified Educator ini untuk memberikan pelatihan hari ini. Nah, banyak yang bertanya, apa sih manfaat akun belajar ID nih ya, Cak Rahmat? Kemarin tadi di TK saya lihat ada chat yang menanyakan, setelah aktivasi, apa yang harus dilakukan? Kenapa harus aktivasi? Apa manfaatnya? Ya, nah hari ini di sesi yang kedua ini, saya akan memberikan manfaatnya Bapak Ibu. Ya, walaupun dalam waktu yang singkat, ya nggak banyak, tapi Bapak Ibu nanti silahkan bisa memaknai ya, dan saya rasa nanti bisa diteruskan oleh Cak Rahmat sama Pak Wahyudi nih, di waktu yang singkat ini. Ada beberapa manfaat yang kita bisa rasakan di dalam yang namanya penggunaan Google Workspace ini. Ya,
Yang pertama, apa sih manfaat yang setelah kita aktifkan? Kenapa sih harus ada sesi ini? Kenapa kita harus aktifkan? Bahkan ke guru-guru, ya. Yang pertama ada manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan layanan fasilitas Google Workspace for Education. Dan hari ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya bawa hadiah digital ya ke guru-guru SD Surabaya dalam bentuk panduan. Iya, dalam bentuk panduan nih. Siapa yang tertarik nih hadiah digitalnya? Nah, boleh tulis di chat Bapak Ibu, karena saya akan memberikan panduan di bit.ly/panduan akun pembelajaran. Bapak Ibu, mungkin tolong diketik Pak Wahyudi ya di chat untuk Bapak Ibu yang pengen belajar lebih lanjut ya. Setelah aktivasi, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Nah, ini banyak yang suka nanya. Kebetulan saya bikin satu halaman ya singkat ya seperti kayak kartu gitu ya, bingo buat guru-guru SD ini pasti senang sekali supaya Bapak Ibu bisa mengenal bagaimana mengaktifasi, bagaimana kita bisa nanti menyimpan data dengan kapasitas yang lebih besar. Siapa yang mau nih boleh tulis di chat ya. Kita bisa bikin video call, bisa bikin papan tulis digital, ya, dan juga banyak lagi aplikasi-aplikasi yang kita bisa akses. Jadi Bapak Ibu jangan sampai aplikasi ini berhenti di sini, ya. Tapi aplikasi ini terus bisa dimanfaatkan karena memang sudah disediakan oleh Kemdikbud secara gratis, ya, bebas virus, aman, dan Bapak Ibu bisa langsung pakai di sini, ya. Silahkan bisa diklik linknya Bapak Ibu. Ini buat Bapak Ibu operator, kepala sekolah, tolong disebarkan ke seluruh SD, guru-guru SD, bahkan siswa juga bisa ya, Cak Rahmat, karena siswa pun mendapatkan akun ini. Ya, harapannya setelah ini guru-guru maupun siswa sama-sama mengaktifkan supaya bisa mendapatkan layanan ini. Ya, jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin saya mau tanya, saya juga tahu di Surabaya mungkin ada sekolah-sekolah yang menerima Chromebook ya, bantuan Chromebook, mungkin SD lebih banyak. Boleh tulis di chat Bapak Ibu kalau ada. Nah, manfaat kedua adalah sebetulnya akun Belajar ID ini digunakan untuk login di Chromebook Bapak Ibu. Ya, Chromebooknya bantuan dari Kemdikbud. Nah, jadi buat Bapak Ibu ada di sini yang menerima Chromebook, boleh tulis di chat bantuan Chromebook. Mungkin ada yang nanya apa sih Chromebook itu? Itu adalah perangkat yang cepat, mudah, dan aman digunakan ya buat Bapak Ibu semua. Jadi silahkan bisa mengaktifkan supaya apa? Nanti kalau dapat bantuan dari Kemdikbud nih, saya rasa terus ada ya Pak Rahmat ya. Ya betul. Jadi bisa digunakan perangkatnya karena ini hanya bisa diakses dengan akun Belajar ID. Nah, ini penting sekali buat Bapak Ibu. Jangan sampai kita sekolahnya nanti sudah terima Chromebook, ada di lemari tersimpan ya, nunggu AKM. Ya, tadi Pak Wahyudi aja nih kayaknya lagi pakai Chromebook ya Pak Wahyudi ya. Benar sekali Coach, saya pakai Chromebook. Loh, lihat luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nih memanfaatkan ya penggunaan Chromebook ini karena memang hanya digunakan untuk akun pembelajaran. Nah, di sini siapa yang udah terima Chromebook boleh tulis di chat. Nah, buat Bapak Ibu yang punya Chromebook juga kita juga ada panduannya buat Bapak Ibu. Kita ada panduan penggunaan Chromebook ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di modul-modulnya juga. Nah, sebenarnya selain kita nanti belajar sama Bapak Ibu yang sudah dapatnya ada SD Islam, saya lihat nih beberapa. Nah, ini ada panduannya buat Bapak Ibu. Harapannya diaktifkan ya, jangan sampai disimpan di lemari karena kita akan berikan panduannya di bit.ly/panduan Chromebook supaya bisa cepat nih. Ya, waduh ini banyak yang mau Chromebook nih ya, sepertinya Cak Rahmat semuanya pengen laptopnya lebih cepat. Nah, nanti bisa lebih ini. Nah, tapi memang harus ditunggu ini ya untuk seperti itu. Waduh, luar biasa antusiasnya. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat akun belajar ini? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya di sesi sebelumnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan akses ke platform Merdeka Mengajar, platform yang didesain oleh Kemdikbudristek. Bapak Ibu mengakses bahan-bahan ajar berbasis akun pembelajaran. Nah, siapa yang mau RPP gratis, bahan ajar gratis, ya, dengan berbasis kurikulum Merdeka nih. Wah, jadi buat Bapak Ibu yang mau, Bapak Ibu guru SD yang pengen dapetin materi bagaimana sih kita memaksimalkan akun pembelajaran ini, kita sudah sediakan di websitenya Kemdikbud di guru.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu
silahkan bisa dipakai. Karena ini Revo kebetulan berkolaborasi bersama Kemdikbud membantu mengembangkan ya RPP cara menggunakan akun pembelajaran ini untuk pembelajaran. Sekali lagi hanya bisa diakses oleh akun pembelajaran. Jadi nggak bisa diakses oleh email pribadi ya, Cak Rahmat dan Pak Wahyudi ya. Benar. Waduh. Jadi cuma modalnya itu cuma akun pembelajaran. Kuncinya itu cuma itu. Ya, Bapak Ibu kalau aktivasi, guru-guru sama siswanya aktivasi, luar biasa manfaatnya. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, manfaat yang selanjutnya ini yang mungkin selanjutnya paling bermanfaat, Bapak Ibu akan dibantu oleh dengan adanya akun pembelajaran, Bapak Ibu punya akses ke teman-teman Google Certified Educator, ya, level 1, level 2, bahkan trainer. Ini Pak Wahyudi, Pak Rahmat ini adalah guru dengan sertifikasi Google, ya, pendidik trainer yang tidak hanya secara sertifikasinya nasional tapi juga internasional diakui. Jadi Bapak Ibu dengan akun belajar ini Kemdikbud sudah mempersiapkan pelatih-pelatih khusus untuk membantu Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran. Ya, mereka ini sudah melakukan pelatihan, pengimbasan yang luar biasa sekali deh. Untuk bahkan ujian sertifikasi yang membantu buat Bapak Ibu. Nah, buat para operator jangan khawatir, di sini ada teman Bapak Ibu Google Certified yang akan mendampingi Bapak Ibu selama sesi, ya. Dan di seluruh Indonesia kita sudah ada 4.000 lebih certified dan sudah banyak guru yang dilatih. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu, bahkan mungkin siapa di sini yang mungkin Pak, saya operator pengen banget bisa dapetin sertifikasi Google. Siapa yang mau nih kedepannya menjadi Google Certified Educator? Nah, Bapak Ibu, kalau yang pengen pelatihan, pengen juga suatu saat pengen jadi pendidik bersertifikasi Google, Bapak Ibu harus ikuti pelatihan sama Pak Wahyudi nih, sama Pak Rahmat nih. Harapannya bisa berkelanjutan ya ke depan, Cak Rahmat sama teman-teman di Surabaya nih, supaya mereka bisa belajar bersama-sama ya dengan teman-teman yang sudah tersertifikasi. Nah, terakhir kita juga ada Revo juga berkolaborasi dengan Kemdikbud. Bapak Ibu nanti bisa buka di YouTube channelnya Revo Indonesia. Bapak Ibu, kami berkolaborasi dengan Google Certified Trainer memberikan webinar gratis buat Bapak Ibu. Jadi ini sumbernya sudah banyak sekali ya, Cak Rahmat. Dari video, webinar, bahkan hari ini dihadirkan langsung narasumbernya. Jadi jangan sampai hari ini berhenti saja di aktivasi ya. Harapan saya tidak hanya berhenti, udah aktivasi setelah itu tinggal. Bapak Ibu sudah ada sumber-sumber, sudah ada sumber rekan-rekan yang luar biasa sekali. Nah ini hanya awal Bapak Ibu, masih awal sekali karena aktivasi ya. Ya, wah ini ada yang subscribernya Revo Indonesia juga, thank you. Nah kami berharap tidak berhenti di sini, tapi ayo Bapak Ibu kita gunakan sama-sama. Nah saya mungkin mau tutup Cak Rahmat dengan quote yang sangat sederhana tapi sangat powerful gitu ya. Siap, Coach. Bahwa kalau kita sendiri mungkin kita bisa melakukan sedikit saja ya. Benar nggak Bapak Ibu guru-guru SD nih? Boleh tulis di chat. Ya. Siapa yang setuju boleh tulis di chat. Tapi kalau kita bersama-sama nih operator sekolah, kepala sekolah, guru-guru, kalau kita bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Nah, harapannya yuk semua SD Surabaya jangan sendirian. Harapannya dengan akun ini kita semakin rekat, ya, baik SD negeri maupun swasta, ya. Bahkan jangan sendirian, Bapak Ibu punya Cak Rahmat, ada Pak Wahyudi yang akan mendampingi selama sesi ini ke depan. Jadi mohon untuk terus berhubungan, berkoneksi supaya kita bisa maju sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, mungkin sekian Cak Rahmat, semoga cukup menginspirasi Bapak Ibu guru-guru SD Surabaya. Semoga suatu saat bisa ketemu Bapak Ibu di Surabaya kembali setelah pandemi ini berakhir. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan ke Cak Rahmat. Wah ini antusias sekali nih SD Surabaya, Cak Rahmat. Benar-benar Coach, meskipun waktunya jam kritis tapi ini semangatnya Coach bisa terasa nih auranya ya Bang Wahyudi ya. Iya. Baik, terima kasih Coach Steven
Tantro atas pencerahan dan juga sharing materinya terkait pengenalan akun pembelajaran, Coach. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan telah kami rekap, Coach, dan mohon izin kami informasikan juga kepada Bapak Ibu. Bagi yang belum direspon di live chat ini, jangan khawatir, di live sesi kami akan membalasnya pertanyaan Bapak Ibu satu demi satu itu nanti pada sumber yang memang terpercaya, dan akan kami kirimkan link Google Doc-nya itu kepada, mohon izin, ke Pak Herdi. Nanti bisa dikirimkan melalui Pak Herdi agar tidak terjadi penasaran ya, Coach ya. Pertanyaan yang di kolom chat saya lihat juga beberapa ada yang sama, jadi kita akan pilih mana yang sama agar nanti bisa menjadi problem solving kita bersama. Baik, Coach, untuk sesi pertanyaan kita gabung di akhir saja ya, Coach ya. Nah, karena juga waktu, terima kasih Coach, karena waktu juga kita akan menuju ke sesi yang terakhir untuk sesinya sekolah menengah pertama ini. Waduh, luar biasa Coach ya, kita 3 sesi dengan dibersamai oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini. Baik, untuk yang terakhir Bang Wahyudi, saya mohon izin, tadi sempat disinggung terkait jalan tol ini ya. Sebenarnya jalan tol yang dimaksud adalah apa Bapak Ibu? Secara ofisial, riset atau pengaduan untuk akun belajar ini dilakukan melalui web belajar.id. Namun ketika trafiknya tinggi seperti saat-saat ini, maka kami meminta kelonggaran kepada Pusdatin dan alhamdulillah disetujui loh. Ini khusus Surabaya, jadi silakan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu operator yang saat ini ikut dan adminnya itu lupa, silakan di kolom chat sudah kami informasikan. Di situ ada kami sharingkan Bapak Ibu, kami sharingkan ini ya. Nah, ini sama di sini bahwasanya khususon ini di Surabaya reset akun belajar admin. Jadi misalkan operator lupa passwordnya, silakan menuju ke link ini. Kemudian kalau Bapak Ibu yang akun gurunya mengalami kendala, silakan ke link yang di bawahnya. Jadi s.id Jatim Hebat atau s.id Jatim bisa. Dan kalau mau live chat ya Bang Wahyudi ya, nanti bisa ke kapten, kapten terdekat bisa. Jadi di 0822 4477 9898. Dan tadi mau dipastikan jangan di-share kemana-mana ya Bang Wahyudi ya. Benar sekali. Agar kenapa Bang Wahyudi kalau di-share kemana-mana? Karena ini kan kado spesial, ini surprise spesial untuk rekan-rekan guru yang ada di wilayah Dispendik Surabaya. Jadi nanti tadi saya baca, saya sudah mengajukan reset admin dari tombol belajar.id, tapi butuh waktu beberapa hari. Dengan adanya jalur tol ini akan diproses lebih cepat seperti itu. Kalau nanti sampai ini tersebar ke tempat lain, ke kabupaten lain atau provinsi lain, dan akhirnya banyak sekali yang minta untuk reset, pekerjaan kami nanti akan semakin panjang dan antriannya juga akan semakin panjang, membutuhkan waktu yang semakin banyak pula seperti itu. Jadi kami harapkan ini khusus untuk rekan-rekan guru yang ada di wilayah Surabaya. Jangan disebarkan seperti itu. Kalau sebarkan satu Surabaya enggak apa-apa ya Bang ya. Tapi ya, jangan sampai keluar, benar. Sampai di kabupaten lain. Iya, betul sekali ya Bang Wahyudi. Jadi itulah Bapak Ibu, kami harapkan ini nanti linknya tolong disebarkan kepada operator, guru-guru satu wilayah Surabaya. Baik, Bang Wahyudi, ini karena waktunya sudah menunjukkan juga 14.40, kita akan persiapan melaksanakan untuk sesi yang ketiga, yang terakhir. Silakan di kolom chat sudah direkap tadi ya Bang Wahyudi ya. Sudah saya rekap. Nanti akan saya filter lagi untuk pertanyaan yang sama. Nanti akan kami jawab. Kemudian hasil dari jawabannya akan kami share melalui Bapak GTK Dispendik Surabaya, gitu Pak ya. Betul sekali. Siap Bang Wahyudi. Baik, Bapak Ibu, tibalah juga di akhir perjumpaan kita di sesi yang kedua, yaitu coaching klinik akun belajar.id khusus jenjang SD sekolah dasar negeri maupun swasta sewilayah Kota Surabaya. Baik, kami atas nama tim yang bertugas di sini ada
Pak Aliwarto dari Pusdatin, Pak Bambang dari GTK, kemudian Coach Steven dari Google Revo Indonesia, kemudian ada Bang Wahyudi dan saya sendiri menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja, Bang Wahyudi ya. Iya. Nah, jadi kita ketemu di live chat boleh, di aplikasi tadi Google Form juga boleh. Baik, kalau begitu kami mohon undur diri. Bapak Ibu, salam sehat selalu. Kami kembalikan ke Bapak Herdi bidang GTK Dispendik Surabaya. Bapak Herdi. Siap, terima kasih. Sama-sama Bapak. Wahyudi. Jadi ini sesi untuk SD. Mohon segera ditindaklanjuti untuk SIM PKB-nya, mohon segera ditautkan, terutama bagi yang ikut PPG, karena persyaratan tes seleksi akademiknya itu harus menautkan SIM PKB-nya dengan akun belajar.id. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.